mengimplementasikan hasil observasi kami di perusahaan Rosiput. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya. Rosiput adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan, khususnya tahu bulat dan sotong goreng. Rosiput ini didirikan pada tahun 2016. Tahun ini menandai awal mula berkembangnya perusahaan dari skala rumahan menjadi perusahaan yang mampu memproduksi dengan jumlah yang besar, serta melibatkan puluhan karyawan. Target utama konsumen Rosiput ini adalah anak-anak sekolah, yang menjadi pasar potensial untuk makanan ringan seperti tahu bulat dan sotong goreng. Produk Rosiput ini didistribusikan melalui pedagang-pedagang kecil yang berjualan di sekitar sekolah, serta ke pasar-pasar tradisional. Perusahaan Rosiput berawal dari meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk olahan makanan ringan yang diproduksi secara rumahan. Melihat peluang tersebut, sang pendiri yang memiliki semangat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekaligus membantu warga sekitar dalam mendapatkan pekerjaan, mulai mengembangkan usahanya secara lebih serius. Mengapa dinamakan Rosiput? Nama Rosiput sendiri diambil dari nama anak kedua sang pemilik perusahaan sebagai simbol semangat dan harapan akan masa depan usaha yang terus berkembang. Lalu, apa sih tujuan dari perusahaan Rosiput? Ya, tujuan perusahaan Rosiput yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan ringan yang aman, berkualitas, dan digemari terutama oleh anak-anak sekolah. Yang kedua, memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja yang layak. Yang ketiga, menjadi mitra usaha yang handal bagi para pedagang makanan di sekolah dan pasar dengan menyediakan produk yang konsisten dan terpercaya. Motivasi awal pendirian Rosiput adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Usaha ini lahir dari kesadaran akan pentingnya menciptakan usaha yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan semangat yang berkontribusi secara ekonomi dan sosial, Rosiput tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kebermanfaatan jangka panjang, baik bagi keluarga, karyawan, maupun konsumen setianya. Jumlah karyawan di Rosiput saat ini adalah sekitar 60 orang. Sebagian besar merupakan warga sekitar yang direkrut untuk membantu proses produksi, pengemasan, dan distribusi produk seperti tahu bulat dan sotong. Terima kasih. Perusahaan Rosiput ini untuk menentukan harga jual yaitu dengan menghitung secara menyeluruh seperti biaya bahan baku, biaya bumbu, dan biaya ongkos kirim. Rosiput ini menerapkan strategi peningkatan kualitas seperti rasa, kebersihan, dan konsistensi produk untuk mempertahankan loyalitas produk. Dalam operasional bisnisnya, Rosiput menetapkan dua metode pembayaran, yaitu transfer melalui rekening bank. Metode ini menjadi pilihan mayoritas pelanggan karena lebih praktis dan efisien. Yang kedua adalah pembayaran tunai atau biasa disebut dengan cash. Beberapa pelanggan, terutama yang berada dalam jangkauan distribusi langsung, masih menggunakan sistem pembayaran tunai saat menerima barang. Rosiput menetapkan sistem produksi berdasarkan pesanan atau biasa disebut make to order. Artinya, proses produksi dilakukan menyesuaikan jumlah dan jenis barang yang diterima dari pelanggan, bukan berdasarkan target produksi harian ataupun mingguan. Sistem ini dipilih agar bahan baku yang digunakan selalu dalam kondisi segar dan kualitas produksi tetap terjaga. Seperti perusahaan lainnya, Rosiput juga menerima komplain dari pelanggan. Yang pertama, komplain produk rusak atau tidak layak dijual, maka hanya produk yang berhasil terjual saja yang akan dihitung untuk pembayaran. Yang kedua, komplain produk atau kualitas produk yang menurun seperti dari tekstur, rasa, atau berbentuk, maka Rosiput menerima untuk perbaikan produk atau mengganti sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan. Selain itu, Rosiput juga menerima atau membuka terhadap masukan dan
komunikasi yang baik dengan para pedagang dan mitra usaha sebagai modal atau kepercayaan bagi para pelanggan dan sebagai produsen makanan ringan yang profesional dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana Rosipun menangani pelanggan yang menunggak pembayaran? Dalam upaya menstabilkan arus kas dan menjaga hubungan bisnis yang baik, Rosipun menegakkan kebijakan yang tegas kepada pelanggan yang menunggak pembayaran. Yang pertama, yaitu memberikan peringatan dan komunikatif proaktif, yaitu Rosipun memberikan peringatan serta melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelanggan. Hal ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran atas penunggakan yang terjadi. Lalu yang kedua, ada penundaan pengiriman barang. Apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran atas transaksi sebelumnya, maka pengiriman barang ditunda sampai pelanggan melakukan pembayaran. Lalu yang ketiga, ada kebijakan jangka panjang, di mana apabila pembayaran atau pelunasan pembayaran dilakukan dengan menunggak secara terus-menerus dan mengganggu kelancaran operasional, maka pihak perusahaan meninjau kembali berhubungan bisnis dengan pelanggan tersebut. Sistem pencatatan transaksi. Sistem pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Rosipun dilakukan secara sederhana namun efektif untuk memastikan seluruh kegiatan atau seluruh transaksi keuangan disusun secara rapi. Meliputi yang pertama, pencatatan penjualan. Semua transaksi penjualan dilakukan atau ditulis secara rinci, meliputi jumlah pesanan, harga jual, dan bayar dengan metode baik itu cash maupun transfer. Lalu yang kedua ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku atau pembelian bahan pelengkap lainnya ditulis secara rinci. Nah, lalu yang ketiga ada biaya operasional dan pengeluaran. Semua biaya operasional seperti biaya ongkos kirim, upah dan tenaga kerja, serta biaya lainnya ditulis secara rinci. Lalu, Rosipun juga melakukan rekapitulasi setiap akhir minggu yang diakumulasikan setiap akhir bulan. Sekian video cuplikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.